Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya menemukan sebuah video dari Ustadz Ali Musri Sejamputra yang beliau membahas bagaimana solusi terbaik bagi penyelesaian masalah Palestina ini yang sekarang ini sedang hot issue ya. Kemudian beberapa ormas-ormas yang di sana yang memperkeruh situasi untuk mencapai perdamaian. Ya teman-teman, saya yakin video ini tidak akan populer karena akan sedikit memberi rasa tidak suka karena ada kritik terhadap ormas-ormas seperti ormas Hamas yang disebut sebagai mujahidin di Palestina, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik teman-teman, mari kita simak lebih lengkap videonya berikut ini. Menyelesaikan persoalan Palestina ini yang paling utama dulu menyelesaikan persoalan di dalam Palestina itu sendiri, dari mereka yang terpecah-pecah. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian pemboman, perjuangan, pembalasan yang dilakukan oleh Hamas atau kelompok-kelompok lain, itu sudah sering sejak dahulu dan tidak berubah. Maka satu catatan adalah Syekh Al-Albani mengatakan ini sebetulnya bukan sebuah nilai jihad, karena mereka tidak memiliki kemampuan dari segi dana, senjata, dan juga pasukan. Kenapa mereka tetap melakukan perlawanan-perlawanan yang tidak berarti, yaitu mengorbankan kaum muslimin atau rakyat sipil lebih besar daripada mereka. Ya, apalagi ya secara khusus Hamas ini kalau kita bahas nanti di akhir. Ya, itu sedikit tentang penjelasan. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita di sini harus kita ketahui. Yang pertama adalah kewajiban kaum muslimin adalah terhadap rakyat Palestina tentu membantu dengan doa dan juga membantu dengan dana. Tapi perlu dipastikan dana ini harus dikirim kepada sasaran yang tepat dan orang yang bisa bertanggung jawab. Jangan dikirim kepada jihad-jihad ataupun kepada kelompok-kelompok yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Ya. Karena tidak dipungkiri begitu banyak juga dana-dana ini yang diselewengkan oleh para kelompok-kelompok yang berjuang di sana dan tidak menyerahkan kepada rakyat sipil dan kebutuhan mereka. Itu tidak dipungkiri dan itu bukan rahasia umum, dan kami mendapat informasi dari orang-orang mahasiswa yang dari Palestina atau masyarakat Palestina sendiri. Bahkan ketika kita umrah berkunjung ke Masjidil Aqsa, itu diceritakan oleh guide yang mereka asli Palestina, itu menceritakan kondisi bagaimana di sana. Ya. Kemudian kewajiban penguasa kaum muslimin adalah bertanggung jawab untuk menumpas kezoliman siapapun, tidak boleh, maka tentu adalah dengan cara diplomasi. Dan kita lihat pejuang-pejuang Palestina, khususnya Hamas ini, kalau kita lihat dia hanya parsial saja, tidak teratur. Setelah terjadi kekacauan dia diam, kemudian mengut bantuan. Dan kalau persepsi kita melihat Hamas ini apabila kalau bisa kita katakan kita kekurangan uang, dia meski masalah biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Maka sering di bulan Ramadan mereka bikin masalah, ya, yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sipil. Ya. Padahal mereka bukanlah ya semua pejuangnya, dan mereka tidak berkoordinasi baik dengan rakyat, baik dengan partai-partai yang ada di sana ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini. Tidak ada koordinasi. Jadi malah sebab itu makanya pimpinan-pimpinan negara Arab itu hanya membela rakyat hak sipil, ya, dan juga pemerintah resminya Palestina. Tidak ada dengan Hamas, karena Hamas ini jelas adalah dikuasai oleh kelompok Ikhwan Muslimin dan juga kebanyakan berakidah Syiah Rafidhah. Dan mereka nyatakan, bahkan salah satu dari wakil pimpinan Hamas ini namanya Kamal Khatib menyatakan, kami tidak berpikir untuk menyelamatkan Al-Quds dari orang penjajahan Israel, tapi kami berpikir bagaimana menyelamatkan Masjidil Haram dan kota Mekah dan kota Madinah katanya dari penjajahan Ibnu Saud. Ini jadi pola pikir mereka demikian, dan mereka memuja-muja banyak buktinya di media di YouTube ataupun di Twitter, di share baru-baru ini, dan termasuk di Twitter saya juga sudah saya share beberapa keterangan-keterangan ini dari bahan-bahan ini menjelaskan hal itu, bagaimana mereka sebenarnya mereka tidak mengusir Israel itu sebetulnya, ya.
Tapi mereka hanya sekedar bagaimana mencari perhatian dunia, mendapat bantuan, dan lebih banyak demikian. Dan mereka tidak berada di tempat. Mereka berada di luar negara Palestina, seperti hidup di Qatar sebagainya. Yang menderita adalah rakyat sivil. Nah ini bagaimana perjuangan seperti ini? Apalagi yang menjadi urusan setelah mereka bikin kekacauan begini, mereka jelas tidak mampu menyelesaikan masalah. Yang sibuk adalah para pemimpin negara Arab. Mereka sudah lepas tangan. Begini. Negara Arab yang sibuk seperti Muhammad bin Salman, Presiden Mesir, Presiden Emirat Arab, mereka lah Raja Emirat Arab, mereka lah yang sibuk bernegosiasi di dunia internasional. Ya, karena mereka yang punya legalitas untuk berdialog, dan Palestina tidak diakui kemerdekaannya sehingga mereka tidak bisa berdialog di dunia internasional. Dan ini ya kondisi yang sebenarnya. Kemudian kita kaum muslimin seperti yang kita katakan tadi boleh membantu dengan doa, membantu dengan sebisa mampu kita dari harta kita, tapi pastikan kepada arah yang tepat. Itu yang penting. Kemudian bagi penguasa kaum muslimin, baik bagi para pejabat negara kita, tentu level mereka adalah di bidang negosiasi di dunia internasional, baik di PBB dan sebagainya. Kemudian ya para ulama menasihatkan, ya kenapa kondisi Palestina berlarut? Yang pertama adalah yang perlu diperbaiki adalah masyarakat di Palestina itu sendiri. Maaf bicara kita kalau pergi umroh dan mampir di Masjidil Aqsa, kita melihat ya ketika salat di Masjidil Aqsa itu tidak ada pemuda-pemuda yang ada sekitar kaum muslimin. Bahkan kita temukan pelayan-pelayan hotel itu dia muslimah, tapi pakaiannya kita kira dia sebagai seorang Israel atau Yahudi. Tidak bedanya. Nah, ini bagaimana akan diberi pertolongan oleh Allah kalau masyarakat dan rakyat sendiri tidak? Karena syarat pertolongan Allah itu akan datang bila kita betul-betul menolong agama Allah. Intan surullah yang suruhkum yastabi'akum. Ini nasihat para ulama semua demikian. Ya, tidak ada yang baru dalam hal ini. Banyak sekali fatwa ulama karena kejadian-kejadian ini sudah sering terulang semenjak tahun 1948 itu sampai sekarang. Demikian kondisinya, sering terjadi hal-hal seperti ini dan ulama selalu memberikan tanggapan. Baik. Ada beberapa pertanyaan, pokoknya bolehkah kita niat berjihad? Berjihad boleh kita niatkan, ya. Karena Rasulullah menyebutkan hadisnya tidak termasuk orang yang bebas dari itu orang punya niat untuk berjihad. Tapi berjihad itu tentu ada levelnya, ada ketentuan-ketentuannya, ya. Kita berjihad dengan harta kita. Kalau berjihad dengan diri bisa, kalau kita mampu, ya, dan memiliki kecekatan dalam berperang. Jangan pula nanti sampai di sana malah bukan berjihad, tapi adalah menjadi beban bagi orang yang berjihad di sana untuk memberikan pendidikan, memberikan segala macamnya. Tetapi syarat mutlak untuk berangkat ke sana tentu dengan izin pemerintah. Nah itu betul, jangan pula berangkat tidak resmi segala macam. Ya kalau pemerintah mengirim pasukan resmi dan kita mendaftar diizinkan oleh pemerintah untuk berjuang di sana, kalau kita memang mampu memiliki keterampilan pemerintah berikan itu tidak masalah. Karena persoalannya bukan segampang itu. Ketika ada persoalan-persoalan meninggal di sana ada segala macam, itu akan ada masalah pengiriman jenazah, urusan masalah administrasi kewarganegaraan, berbagai macam. Jadi tidak segampang itu dunia sekarang karena ada batasan-batasan aturan internasional yang perlu dihormati oleh setiap negara. Tetapi tentu kaum muslimin yang paling penting adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka dan ini sebagai pelajaran bagi mereka. Pelajaran bagi kita bagaimana kondisi mereka, sebagai pelajaran bagi kita bahwa bila kita jauh dari Allah maka kita akan menjadi ditindas oleh orang-orang musuh-musuh Allah. Dan kalau dibaca bagaimana kita dengar cerita daripada kondisi rakyat Palestina sebelum mereka dijajah oleh Israel, itu banyak hal-hal yang memang sudah jauh dari agama, bermewah-mewah, bahkan mereka menjual harta mereka, tanah-tanah mereka kepada orang Israel dengan harga, karena mereka orang Israel banyak uang, tergoda lah membayar, dibeli, akhirnya wilayahnya bisa dikuasai. Nah, ini beberapa pelajaran. Sebetulnya banyak hal yang perlu kita bicarakan di sini, tapi singkatnya bahwa siapapun boleh membantu sesuai kemampuannya, tapi yang kita bantu di sini adalah rakyat sivilnya dan penguasa resmi yang memang bertindak atas nama memperjuangkan hak rakyat. Adapun Hamas dia salah satu partai dan juga memiliki penyimpangan dari segi akidah dan manhaj. Ya, untuk detailnya tentu dia akan bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Demikian, semoga hal ini bisa menjadi sedikit ya jawaban dari pertanyaan yang ada dan sedikit sebagai membuka wawasan kita. Dan untuk kami tegaskan, berjihad dalam arti berangkat ke sana untuk berjihad, kami mengatakan wajib melalui izin resmi dari pemerintah. Dan itu adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang dimana lo berjihad itu harus atas izin pemerintah, izin resmi, ya. Dan
Kenapa? Akan banyak urusan nanti. Dan kita bukan tidak harus dengan bentuk berjihad secara fisik langsung, banyak cara yang bisa kita bantu, bisa kebantu saudara ini, terutama dengan membantu secara dana dan seterusnya. Dan juga bagi penguasa tentu secara diplomasi untuk membantu menghentikan agresi ataupun penjajahan, pembunuhan yang dilakukan oleh bangsa orang-orang Israel terhadap rakyat Palestina. Dan kalau kita lihat yang kadang-kadang satu penafsiran yang telah dianalisa oleh orang, kadang-kadang seakan-akan ya baik dulu Hizbullah ataupun Hamas ini membuka jalan bagi orang kafir untuk menghabisi kaum muslimin. Setelah itu mereka tidak mampu. Jelas mereka hanya bisa mampu perang itu 1 hari 2 hari selesai. Setelah itu orang Israel membombardir berbulan-bulan, berminggu-minggu, habis semua. Nah, ini jelas apa hasilnya? Karena ada juga syubhat yang disebarkan oleh orang, kita kan harus berjihad walau sedikit akan ditolong Allah. Ya betul ditolong Allah, tapi taifah yang ditolong Allah itu apa sifatnya? Dialah orang-orang yang bertakwa, ya, bukan orang-orang berakidah Syiah, orang menharif, ya, dan seterusnya. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.